perasaan kamu ada dan terpisah seolah-olah dengan dia sang keberadaan, itulah sumber awal penderitaan setiap manusia. Menjadi sangat lemah, tidak percaya diri. Betul nggak? Iya. Ini yang akan saya jelaskan, ini akan mengubah paradigma. Ayatnya sederhana. Bayangkan paradigma tadi. Dari kecil miskin, takdir. Gak punya ilmu, takdir. Gak punya duit, takdir. Banyak penyakit, takdir. Begitu apa tidak? Ya Allah, sepanjang kita hidupnya punya paradigma yang tadi, sepanjang itu pula kita menjadi sangat tidak berdaya. Yang punya keyakinan kerajaan di Allah, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, jadinya apa? Seolah-olah Allah itu adalah Tuhan yang dengan kuasanya bisa memperlakukan semua hal suka-suka beliau, dan kita nunut saja sama beliau. Begitu? 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 Itu kekeliruan yang sangat besar. Jadi siapa sebenarnya diri kita ini? Bukankah diri kita itu adalah dia yang sedang ingin mengalami berbagai pengalaman lewat tubuh ini? Kan kamu nggak ada. Yes. Jadi siapa yang punya kerajaan? Oh, nggak konsisten kalian itu tadi jawabannya, katanya Allah. Siapa yang punya kerajaan? Oh, ternyata saya. Apakah saya kuasa atas segala sesuatu? Kuasa. Siapa yang menentukan nasib kamu? Baru tahu. Jadi kalau begitu kita ini diberi kuasa oleh Allah. Kuasa untuk menjadi siapa saja. Kuasa untuk menjadi apa saja. Bayangkan kita dari kecil diajarin sesuatu yang keliru, seolah-olah diri ini betapa lemahnya. Begitu belajar agama semakin keliru lagi, seolah-olah diri kita ini tidak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Begitu? Begitu? Menuanya cepat. La haula wala quwata illa billah. Gak punya uang. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita ini memang benar-benar jadi tidak ada daya, tidak ada upaya. Padahal artinya la haula wala quwata illa billah, artinya di dalam diri kamu itu ada aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu Sagung Dumadi. Yakin seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia dan bebas dari segala bentuk penderitaan. Mari kita selalu bertekad agar diri kita di hari baru ini selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber cahaya bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Saya selalu mengajarkan tidak boleh ada lagi makhluk yang bertemu dengan kita
berkurang kebahagiaan. Tidak boleh ada lagi setelah hari ini ada orang yang terluka oleh kehadiran kita. Sekecil apapun makhluk di semesta ini punya hak hidup. Semut kecil yang berjalan di depan kita, biarkan saja berjalan. Jangan iseng, jangan usil, tiba-tiba ingin membunuh. Itu karmanya sangat besar. Karena kejahatan yang kita lakukan pada makhluk apapun itu menimbulkan rasa sakit. Dan rasa sakit yang diderita oleh mereka akan dikembalikan pada kita pada ruang dan waktunya. Gimana kalau nanti kita jadi semut kecil itu, kemudian dibunuh? Kebaikan sebesar apapun akan kembali pada kita. Keburukan sebesar apapun kembali pada kita. Maka saya sering mengajarkan, di semesta ini nggak ada orang lain. Yang ada cuma diri kita satu-satunya. Karena apa? Tidak ada pemberian buat orang lain. Semua kembali kepada diri kita. Jadi saya suka heran aja lihat orang pelit. Duitnya berlimpah, kalau melakukan kebaikan cuman mengeluarkan yang dia tidak butuh. Padahal di Quran dikatakan kamu tidak disebut melakukan kebaikan kalau kamu belum bisa memberikan yang kamu cintai. Artinya memberi itu harus yang terbaik. Memberi itu jangan sisa karena sudah enggak kamu pakai. Itu bukan pemberian itu. Itu namanya buang sampah, tapi ingin dipuji, seolah-olah kamu itu baik. Kalau mau ngasih sepatu ya yang bagus. Kalau mau ngasih baju ya yang bagus. Kalau mau ngasih duit sama orang, ya yang berarti, yang bernilai, bukan uang receh yang kamu sendiri sudah nggak pakai. Saya selalu mengingatkan ini. Kenapa? Karena kita ini sering lupa. Seolah-olah ya, seolah-olah yang kita lakukan itu benar. Aneh sekali ya, ingin hidup berkelimpahan tetapi hitung-hitungan. Aneh bukan? Itu. Jadi bagaimana kita bisa berkelimpahan? Kalau apapun yang kita mau keluarkan selalu penuh perhitungan. Ya. Setiap bangun pagi, coba mulai dari satu pertanyaan kecil aja. Terima kasih Tuhan, hari ini saya masih dibangunkan. Hari ini saya masih diberi kesempatan untuk hidup. Saya yakin saya masih diberi amanah untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, menyampaikan cinta kasih-Mu. Tuhan, izinkan aku hari ini melakukan kebaikan tanpa pamrih, tanpa muatan. Kalau kita selalu berpikir setiap bangun itu apa yang bisa kita berikan pada orang lain, berarti kita ini sudah berkecukupan. Kita ini sudah penuh, sudah utuh. Itulah yang disebut dengan syukur. Syukur itu tidak merasa kekurangan sesuatu apapun, merasa utuh, merasa penuh, ya, merasa berkecukupan. Makanya orang yang di level itu, pertanyaan bangun paginya adalah pelayanan apa yang bisa saya berikan pada orang lain. Tapi orang yang bangun paginya itu didorong oleh rasa kekurangan,
dari rasa butuh, bukan rasa utuh, rasa kekurangan. Bangun pagi sudah berpikir, apa ya yang bisa saya dapatkan hari ini? Keuntungan apa ya yang bisa saya dapatkan hari ini? Orang yang butuh itu selalu yang dipikirkan itu mendapatkan. Sedangkan orang yang sudah utuh, yang dia pikirkan itu apa yang dia bisa lepaskan. Dari dua kejadian ini saja, itu akan membentuk nasib yang berbeda. Yang merasa utuh, rasa utuh itu memancarkan vibrasi, frekuensi, energi ke semesta. Dan semesta itu tidak mengerti kata-kata kita, tidak mengerti doa-doa yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Apalagi doa yang kita ungkapkan pun kata-katanya menggunakan bahasa asing yang kita sendiri tidak mengerti. Pernah dalam satu acara ada orang memimpin doa pakai bahasa Arab. Selesai dia memimpin doa, saya tanya, itu kamu mengerti enggak yang kamu ucapkan? Bayangkan dia yang memimpin doa saja tidak mengerti yang dia ucapkan, padahal dia memimpin doa untuk publik. Kebayang enggak? Dia aja tidak mengerti. Ini yang publiknya juga cuma amin aja, amin, amin. Ya, ketika saya tanya juga yang mengaminkan, tahu yang kamu aminkan? Ya nggak tahu. Jadinya kan semacam dagelan aja, dagelan itu. Tapi kita memang senang sekali ya melakukan tindakan tidak sadar seperti itu. Tapi sombongnya seolah-olah sudah menjadi orang soleh. Coba ya, bangun pagi itu getarkan di dalam diri kita itu rasa cinta, rasa syukur. Sumber cinta itu tidak pernah berpikir apa yang didapat. Sumber cinta itu selalu berpikir apa yang dia bisa berikan. Coba lakukan itu, hidupmu nanti berubah. Nyaris tanpa upaya, segala hal yang kita dambakan datang, bahkan jalannya terbuka aja, terbuka aja. Itu yang disebut di Quran itu namanya wa yarzukhu min haitsu la yahtasib. Kita mendapatkan rezeki dari arah yang sama sekali kita tidak menyangkanya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan selalu ingin dapat balasan, berarti kita sudah menyangka satu-satunya yang akan membalas kebaikan kita adalah itu. Karena kita sudah meniatkan kebaikan dari situ. Coba lepaskan ketika melakukan apapun. Nah, kita ini kan selalu transaksi. Kalau melakukan kebaikan pada orang, ingin orang melakukan kebaikan yang sama kepada kita, atau kita sudah berniat ingin mendapatkan keuntungan lebih dari itu. Itu dilakukan oleh banyak orang, tapi tidak disadari kalau itu tuh sedang menutup semua berkah dari semesta. Nih, bicara yang ringan-ringan aja dulu. Ya. Mari kita bersyukur hari ini kita ada di sini. Dan kita juga berada di sini ini karena kebaikan dari semesta. Bukan karena kita hebat. Karena ada kebutuhan dalam diri kita, maka yang kita butuh itu disediakan oleh semesta. Dan saya yakin semua yang datang hari ini di kajian ini itu pasti butuh yang ini nih, butuh judul ini. Yang sedang dengar di online juga sama. Pasti orang-orang yang butuh ini nih. Itulah hebatnya semesta. Apa saja yang kita butuh dikasih. Nah, cuma kita tidak pernah sadar
kalau semua yang terjadi itu adalah kebutuhan. Karena di sini masih ada penghakiman, penilaian. Dikiranya yang kita butuh itu yang kita ingin. Padahal yang kita ingin belum tentu yang kita butuh. Karena kebutuhan dan keinginan itu jelas berbeda. Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Luas, yang Maha Mengetahui, senantiasa memenuhi kebutuhan kita dan tidak selalu memenuhi keinginan kita, karena belum tentu yang kita inginkan itu bagus buat kita. Kan kita ini tidak punya pengetahuan tentang yang kita ingin, betul nggak? Siapa yang tahu kalau habis beli mobil, kemudian mobilnya itu masuk ke jurang dan membawa dia bersama mobilnya dan berakhir di titik itu? Siapa yang tahu? Kan tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan itu Maha tahu. Dan beliau selalu berusaha menyelamatkan kita. Itu yang tidak pernah disadari ya, karena kita terlalu sibuk. Nggak tahu sibuk apa. Sibuk menjalankan perintah agama, sibuk menjalankan ritual agama. Ya sibuk. Kadang-kadang muncul ego karena sedang sibuk menjalankan ritual agama, lalu hal-hal dasar saja yang perlu pelayanan tidak terlayani. Seorang istri saking solehnya, nggak tahu soleh, nggak tahu salah. Dari Isya nggak keluar-keluar tuh dari kamar, sholat macam-macam. Suami nggak ditanya kebutuhan suami apa, baru nongol besoknya suami udah pergi lagi. Soleh apa salah itu? Tapi kan banyak yang mengira kalau itu adalah soleh. Ya Tuhan yang gaib kamu layani, Tuhan yang maha nyata kamu abaikan. Sama seperti orang meyakini Tuhan yang gaib, tetapi dia berbuat jahat pada makhluk yang ada di hadapannya. Padahal Tuhan sudah bermanifestasi menjadi segala yang berwujud. Nabi Muhammad saja sedang sholat, cucunya menangis, dia cepatkan sholatnya dan segera digendong cucunya. Itu seorang Rasul. Tidak kemudian cucunya dibiarkan aja teriak-teriak. Karena apa? Ini lagi sholat. Kalau kalian kan modelnya pasti begitu. Betul nggak? Mau cucunya nyebur ke sumur juga nggak peduli. Ya mau saya lagi sholat. Betul nggak? Gitu apa tidak? Siapa yang ngajarin begitu? Siapa yang ngajarin? Ya pasti ada gurunya itu. Betul nggak? Ya, teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi membakar warung orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi ngambil TV punya orang. Itu Tuhan yang dia panggil, itu Tuhan yang mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi menghujat orang. Saya bingung nggak kalian? Atau kalian memang nggak bingung ya? Itu soleh aja, betul nggak? Ucapannya Allahu Akbar. Ini dagelan semua nih, dagelan ini. Dan kita harus sadar dengan itu semua. Ya? Yuk kita bersyukur. Segala puji hanya milik Allah. Terima kasih Tuhan, hari ini saya masih diberi nafas, hari ini saya masih diberi izin untuk meniti ke dalam diri, meningkatkan kualitas hidup, menemukan jati diri, agar kita bisa pulang ke tempat asal kita. Kita puji Allah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian ini bersama-sama memohon ridhonya, memohon berkahnya, memohon kecerdasan
agar kecerdasan yang ada dalam diri kita berfungsi, bisa menjadi furqan yang bisa menolong diri kita sehingga kita dapat ilmu, bukan untuk disombongkan, bukan untuk dibanggakan, tapi ilmu yang bisa menjadi syafaat buat kita, sehingga ilmu yang datang saat ini di sini seperti ini bisa menolong kehidupan kita. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Mari kita sambungkan ruhaniah kita dengan ruhnya para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci, para mursyid, para pewaris ilmunya nabi. Mereka itu para syuhada, dan sudah dijanjikan oleh Allah para syuhada itu sesungguhnya hakikatnya tidak pernah mengalami kematian, karena mereka sudah kembali kepada kesadaran murni, dan sesungguhnya mereka itu bisa diakses oleh kita. Mari kita akses dengan membaca Ummul Quran, fil barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. Amin. Judul kita hari ini adalah perubahan yang sejati dimulai dari dada dan dahi. Ada apa sih di dada? Di dada ini yang paling utama di sini ada jantung. Dan selama ini orang mengira ya, jantung itu ya sebagai alat yang biasa. Ternyata para sahabat yang bergerak di bidang riset neuroscience, ternyata di jantung itu ada sel-sel neuron. Sel-sel neuron yang persis seperti yang Tuhan kasih di otak. Jadi sebenarnya jantung ini punya kecerdasan tersendiri. Jantung ini. Jadi kenapa perubahan itu dimulai dari dada? Di sini ada jantung, tempat kita merasa, ya. Yang kedua dimulai dari dahi. Dahi itu di sini. Kalau orang yang belajar ilmu tentang titik energi, di sini itu ada yang disebut dengan titik energi yang sangat dahsyat. Karena di sini ya ada sistem pusat pengendali kelistrikan dari tubuh kita. Makanya di sini ada yang menyebut, katanya di sini ada batara guru. Di sini ada yang menyebut ada pineal gland. Itu bahasa biologinya. Makanya kalau sahabat-sahabat kita di India, begitu seseorang sudah dewasa dikasih titik di sini. Saya pernah tanya, ya karena saya pernah ke sana, pernah belajar. Kenapa ya kalau orang India yang sudah dewasa dikasih titik di sininya? Ternyata itu adalah titik pengingat. Di sini itu ada sesuatu yang luar biasa bagi orang yang tahu. Bahkan di Quran itu dikatakan, ya, kamu akan melihat sesuatu di mana yang kamu lihat itu jaraknya itu antara dua gunung. Itu bahasa Quran itu. Kita akan melihat sesuatu yang jarak kita dengan yang kita lihat itu jaraknya itu antara dua gunung. Kalau menggunakan bahasa biasa, antara dua gunung, bingung kan? Ya gunung mana dengan gunung mana? Jaraknya jadi sangat relatif. Betul apa tidak? Yang penting antara dua gunung.
Saya pernah tafakur lama itu, ingin tahu kenapa sih baca Quran itu susah sekali. Untuk mendapatkan pengalaman itu saya itu mengalami berbagai fase dalam hidup hanya untuk mengalami pengalaman itu. Kita akan melihat sesuatu dalam diri kita, di mana yang kita lihat itu jaraknya itu antara dua gunung. Jadi kalau di Quran surat An-Najm itu, Nabi Muhammad juga pernah mengalami pengalaman itu. Saat beliau kasyaf, terbuka mata kalbunya, beliau melihat sesuatu, dan sesuatu itu terus mendekat, terus mendekat, terus mendekat, terus mendekat, terus mendekat, sampai jaraknya itu antara dua gunung. Itu bahasa Al-Quran. Nah, saya tidak akan bisa tidak akan bisa memahami itu kalau saya tidak mengalami apa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Maka saya cari ilmunya kemana-mana. Gimana caranya supaya saya bisa mengalami itu? Ternyata, ini saya bocorkan ya, gunung yang pertama adalah ini, gunung yang kedua adalah ini. Jarak antara dua gunung itu ya segini. Dan kalau tidak mengalami, nggak akan ngerti. Cuma segini. Coba kalau segini, sama nggak semua orang? Sama. Sama kan? Tapi kalau antara dua gunung-gunungnya, gunung yang mana? Jadi tidak sama. Ya, saya cuma bisa mendoakan nanti Bapak Ibu bisa mengalami juga. Maka di Quran dikatakan fakashafna anka gidoaka fabasyarukal yaumal hadid. Pada hari ini aku bukakan tirai yang menutupi pandangan batinmu sehingga penglihatanmu menjadi tajam. Bagaimana nggak tajam? Karena kita melihatnya di jarak yang sangat dekat. Dan Nabi Muhammad juga mengalami itu. Malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak mengalami tidak akan paham. Daripada dijelaskan, lebih bagus nanti mengalami sendiri. Kapan? Ya terserah. Kalian sendiri yang menentukan waktunya. Ya, kan kiamat sudah dekat. Dekat dengan siapa? Ya dekat dengan diri kita masing-masing. Tinggal kita yang menentukan waktunya. Duh, luar biasa sebetulnya kalau kita mau belajar itu. Nah, kalau titik ini sudah hidup, nih titiknya sudah hidup. Saya baru tahu itu. Ada orang yang melakukan penelitian tentang pineal gland. Jadi pineal gland itu jaraknya itu, ya jaraknya itu. Kalau pusat kepala ini ditarik ke dalam garis vertikal. Kemudian dari sini, nih antara dua gunung tadi itu ditarik garis lurus horizontal ke dalam, maka akan terjadi garis vertikal dengan garis horizontal itu bertemu. Makanya sahabat kita yang di Nasrani melambangkan spiritualnya kan dengan garis vertikal, garis horizontal. Ada titik temu tuh di tengah. Ya mereka menyebutnya salib. Salib itu kan pertemuan antara garis vertikal yang panjang dengan garis horizontal yang pendek. Makanya kalau nggak ngerti ya jangan bicara, apalagi menyerang keyakinan orang lain. Ngerti enggak, nyerangnya duluan. Di balik simbol keagamaan itu banyak sekali teka-tekinya yang harus dipecah.
Ternyata ketika seseorang itu sudah menemukan titik temu antara garis vertikal dengan garis horizontal dari sini, itulah dia sudah bertemu dengan batara guru, namanya pineal gland. Dan ketika pineal gland itu bahannya dianalisis dengan menggunakan karakterisasi bahan. Jadi kalau di universitas itu ada jurusan metalurgi. Metalurgi itu ilmu tentang karakteristik bahan. Jadi bahan itu dikarakterisasi dari sisi apa? Dari sisi mekaniknya, dari sisi listriknya, dari sisi optiknya, dari sisi kelistrikannya, dari sisi kemagnetannya. Itu kerjaan saya itu. Kerjaan saya di laboratorium. Itu namanya karakterisasi bahan. Yang luar biasa, ternyata pineal gland ini terbuat dari bahan material yang diciptakan Tuhan sendiri di sini. Nama bahannya itu adalah piezoelektrik. Jadi beda dengan bahan untuk otak yang lainnya. Dari mana piezoelektrik itu? Ya tetap dari makanan yang kita santap. Tetapi dari makanan itu kok bisa dikumpulkan khusus untuk pineal gland. Materialnya itu namanya piezoelektrik. Jadi saya sudah melakukan penelitian. Material piezoelektrik itu kalau dia mendapatkan tekanan mekanik, dia mengeluarkan cahaya. Jadi kalau dia mendapatkan tekanan secara mekanik, itu mengeluarkan cahaya. Luar biasa ya. Jadi pineal gland ini kalau mendapatkan tekanan mekanik, dia itu mengeluarkan cahaya. Bahkan ada penelitian baru, bukan hanya cahaya, dia mengeluarkan zat-zat kimia yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Ada DMT, ada namanya dopamin, serotonin, oksitoksin, dopamin. Luar biasa. Sehingga orang-orang yang tubuhnya setiap saat itu selalu menghasilkan zat-zat kimia yang positif, wajahnya itu jadi kelihatan berwibawa, berharisma, damai, tenang. Ya. Dan orang-orang yang selalu stres, takut, cemas, khawatir, sedih, ya, dendam, iri hati, tidak suka orang lain bahagia, lihat wajahnya itu. Mau dibedakin kayak ondel-ondel, itu tidak bisa. Pancaran kegelapan dari batinnya itu kelihatan. Orang yang wajahnya biasa saja, tetapi di dalamnya itu beres, ya, itu pancaran dari wajahnya itu beda. Barangkali itu yang dikatakan di Quran surah Al-Fat dengan kata-kata tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadla minallah waridwana. Umatnya Nabi Muhammad itu cirinya itu bekas ruku dan sujudnya itu memancar di wajahnya. Bukan dahinya jadi hitam, kan serem, salah karpet. Udah ininya hitam, kemudian yang keluar dari mulutnya kata-kata yang menjijikkan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada apa banyak? Ini belum pernah ikut pelatihan sholat khusyuk dengan saya itu. Kalau sudah diajarin sujudnya itu benar, meletakkan tangannya benar, meletakkan ini benar, ya, napasnya benar, nggak terjadi itu. Saking ini itu malah digosok-gosok, tambah serem. Berapa tahun itu harus ikut skincare. Jadi tafsirannya jadi keliru. Ya, umatnya Nabi Muhammad itu bekas ruku dan sujudnya nampak di wajahnya. Ruku dan sujud itu sebagai wujud penyerahan diri.
Dan orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia sudah bisa menerima apapun yang terjadi dalam hidupnya, itu sudah terjadi penyerahan diri. Orang yang sujud dan ruku secara fisik belum tentu bisa menerima semua perbedaan apa adanya. Betul nggak omongan saya? Ngakunya tokoh agama, pakai gelar-gelar, tapi besok-besok istrinya beda aja, pandangan udah langsung di pengadilan agama, saling buka aib. Muliaan sendal jepit. Tahu nggak sendal jepit? Itu sendal jepit sejak dibeli sampai usang, nggak pernah ganti pasangan. Betul nggak? Betul nggak omongan saya? Ya sampai berakhir tetap aja setia dengan pasangannya. Siapa itu? Sendal jepit. Ini ngakunya gelar ini, gelar itu, pakai baju-baju agama lagi. Besok-besok saling buka aib di pengadilan agama. Muliaan sendal jepit. Ada nggak sendal jepit yang saling injak kiri dan kanan? Ada nggak? Nggak ada. Dia pasangan yang serasi, nggak pernah saling injak. Ini katanya manusia yang mengatakan dirinya makhluk paling mulia, kemudian bersepakat untuk hidup bersama, ijab kabul di depan banyak orang, dirah-rah. Dirah-rah bahasa apa ya? Kalau di Garut dirah-rah itu, ya pokoknya pesta pora lah. Betul nggak? Iya. Hijab kabul. Habis itu saling menyakiti, saling injek. Kalah sama sendal jepit. Sendal jepit aja nggak pernah saling injek. Itu sendal jepit kiri kanan setara aja. Tidak merasa yang kanan lebih mulia, yang kiri lebih mulia, enggak. Coba manusia yang berpasangan, katanya suami ini pemimpin, jeksaha. Ada ayatnya katanya, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpinnya perempuan. Betul, ayatnya ada. Tetapi memahaminya jangan jadi suami pemimpin bagi istri, keliru. Rijal itu artinya ruhani, nisa itu artinya jasmani. Artinya ruhani ini pemimpin jasmani. Jadi kita ini sudah sempurna, ada ruhaninya, ada jasmaninya. Nah, siapapun yang ruhaninya ini sudah bisa mengendalikan jasmaninya, sudah bisa mengendalikan pikirannya, perasaannya, sudah bisa dikendalikan oleh ruhaninya yang namanya kesadaran, itu. Saat dia menyatu, tidak merasa ini lebih unggul dari yang lain, sederajat. Gitu enggak? Enggak. Pokoknya tanpa izin suami masuk neraka. Jadi saya punya cerita itu. Ada orang yang telantar, kemudian saya rawat 2 tahun di rumah saya. Ya, udah sakit-sakitan. Jadi saya rawat. Saya beri kamar, saya manusiakan itu. Saya baru tahu kalau dia tuh punya keluarga, dan keluarganya itu berkemampuan. Cuman karena ada perbedaan apa katanya, lalu terjadi perpisahan, putus sebagai saudara. Keren ya? Keren apa enggak? Ya biasa pakai atribut-atribut yang kayak gitulah, syar'i sampai bawah.
Jadi ketika meninggal orang yang tinggal di tempat saya itu, saya kasih tahu, karena saya tahu udah ketemu keluarganya. Sudah meninggal pun masih dipersoalkan kejadian masa lalu. Itu dendam mau dibawa sampai kapan itu? Ya, pernah dengarkan cerita saya tentang suami istri. Suaminya itu kaya raya, tapi suaminya itu tertindas, tidak merasa dihargai, walaupun sudah mencapai puncak karir yang luar biasa. Akhirnya karena dendam suaminya itu sama istri dan keluarganya itu, sebelum dia mati, dia pindah-pindahkan itu sertifikat macam-macam itu jadi atas nama yayasan amal. Pokoknya tidak ada yang tersisa. Ya, suaminya juga punya dendam. Jadi ketika suaminya mati, si istri ini pura-pura sedih. Bisa kan pura-pura ya? Udah biasa kan pura-pura kan? Ya pura-pura lah Bombay, seolah-olah berduka cita. Lalu buru-buru pesan batu nisan, selamat istirahat di surga suamiku tersayang. Itu baru diucapkan saat itu aja, sebenarnya di batu nisan, karena senang suaminya meninggal. Dia pikir hartanya akan jadi miliknya. Mau nikah lagi, cari berondong. Begitu 2-3 hari baru tahu kalau itu semua aset itu sudah pindah tangan, karena ada pihak yayasan datang mau ngambil semua aset. Kurang ajar suamiku. Lalu pesan batu nisan baru. Ya tadi kan salah nulisnya. Ya, tukang batu nisan bingung mau diganti apa lagi bu. Tolong tulisannya, tunggu sampai aku datang. Diganti batu nisannya. Itu dendam sampai ke bawah-bawah ya, kayak gitu ya, betul nggak? Ini makanya hati-hati itu ya. Itu tuh tidak membuka pintu berkah itu. Jadi arijal qawwamuna 'ala nisa itu artinya laki-laki itu pemimpinnya wanita, ruhani itu pemimpin jasmani. Makanya urusan ruhani itu harus didahulukan. Coba lihat itu di haji itu, ketika sa'i laki-laki lari, perempuan jalan. Itu artinya urusan ruhani harus didahulukan dan urusan jasmani, sampai ruhani kita itu yang namanya kesadaran itu memimpin kita. Jadi tidak ada urusan dengan pasangan, di sini dulu bereskan. Kalau sudah beres, yang dua ini berpasangan, berpasangan, dia tidak merasa dirinya lebih unggul dari yang lain, apalagi mengendalikan yang lain. Setara, sederajat, kayak sendal tuh, kiri kanan setara, sederajat. Kan banyak ya yang merasa dirinya itu seolah-olah ya sebagai kepala keluarga yang otoriter, sehingga semua harus dalam kendali dia. Kan stres orang serumah. Ini saya penting kayaknya bicara ini deh untuk kalian yang sebelah sini. Yang sosok agama, sosok spiritual, sosok pakai Quran, salah lagi. Nggak begitu. Sampai mau pemilihan presiden pun dibawa-bawa itu ayat. Yang boleh jadi pemimpin harus laki-laki. Gimana kalau nggak jujur? Kepala MBG aja laki-laki, diganti sama perempuan. Begitu katanya isunya ya. Ya, saya cuman
Selewatan aja, saya nggak pernah merhatiin. Ini nyelonong aja barusan kok jadi ingat MBG. Itu nyelonong barusan itu. Jadi ya gimana sih kalau nggak diomongin udah nyelonong di sini. Kelihatan. Jadi kalau ayat itu dipakai laki-laki pemimpin, wanita, laki-lakinya benar-benar laki-laki, wanita benar-benar, kan kenyataannya sudah dikasih sama laki-laki juga nggak jujur. Kan yang paling penting itu mau laki-laki mau perempuan, yang paling penting yang berhak jadi pemimpin adalah mereka yang kesadarannya sudah memimpin. Artinya mereka yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ini penting nih. Karena apa? Saya setiap hari banyak sekali mendapatkan orang yang konsul dengan saya. Itu karena suaminya semena-mena menerapkan ajaran syariat yang keliru. Seolah-olah ya, seolah-olah pemimpin itu laki-laki yang fisik. Paham maksud saya? Gimana kalau yang memimpin itu egonya? Betul nggak? Ya. Sampai hari ini saya tidak pernah diundang oleh majelis taklim isinya laki-laki semua. Gak ada tuh majelis taklimnya laki-laki. Semua majelis taklim itu perempuan. Udah gitu katanya yang banyak masuk neraka perempuan lagi. Padahal majelis taklimnya kebanyakan perempuan. Ya, kalian tuh diem aja yang sebelah sini. Walaupun ada yang bilang-bilang begitu. Ya benar sih hadisnya begitu, tapi memahaminya lagi tidak seperti itu. Laki-laki itu urusan ruhani, perempuan urusan jasmani. Siapa saja yang dalam hidupnya melulu hanya mengurusi urusan jasmani, habis seluruh waktunya hanya investasi untuk sesuatu yang tidak memiliki jangka panjang, cuma sampai di kuburan, yaitu neraka. Jadi yang masuk neraka itu bukan ibu-ibu. Siapa saja manusia yang dalam hidupnya hanya mengurusi urusan jasmani, lupa pada sejati dirinya, ya neraka. Kalian sholat cuma jasmani aja, ruhnya nggak diajak, nggak dibawa. Kan di Quran dibilang pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, celakalah para pendusta agama. Fazalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang mentelantarkan yatim. Yatim itu ini jiwa kita, kesadaran kita yang tak beribu, yang tak berbapak, yang tidak pernah dilahirkan. Itu kamu telantarkan. Karena sholatmu cuma berdiri, ruku, sujud, berdiri, ruku, sujud, sibuk bacaan. Berharap pahala nggak tahu di mana tuh, saya juga bingung. Betul begitu? Melulu jasmani. Makanya lihat, habis sholat tetap marah, habis sholat tetap ngomongin orang, habis sholat kata-katanya menjijikan, habis sholat juga masih menyepelekan orang, habis sholat malah melecehkan harga diri orang. Itu karena sholatnya cuma jasmani, ruhnya nggak pernah dibawa, nggak pernah diikutkan. Itu mentelantarkan agama namanya. Makanya berikutnya, fawailul lil musallin, celakalah mereka yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya lupa itu artinya nggak sadar, cuman jasmani aja, ruhnya nggak ikut sholat. Dan di Quran dikatakan orang yang sholat seperti itu disebut orang munafik. Tempatnya orang munafik, kata Quran, adalah neraka. Nyambung Bapak Ibu? Gak tahu saya judulnya ini, tapi saya ngomongnya kemana-mana. Udah biarin aja, saya dengar yang di dalam. Nanti mungkin baru nyambung kapan, saya nggak tahu. Ngerti sama sini? Jadi kesetaraan, kesederajatan itu penting. Bagaimana kita bisa saling menghormati dan menghargai perbedaan kalau yang satu merasa lebih dari yang lain? Lalu yang ini kemudian apa yang terjadi? Mendikte semau gue. Yang repot kalau ini kemudian diamalkan atas nama agama dan keyakinan.
Udah jelas ada yang tertindas, udah jelas ada yang tidak bahagia. Lihat saja penyakitnya, kanker payudara, kanker serviks, itu kan semua stres. Itu tekanan, tidak bisa keluar. Pada betah lagi-lagi. Gak ngerti saya. Situasi itu harus diubah. Gimana cara mengubahnya? Ini udah mungkin masuk ke judul ini. Bagaimana cara mengubah keadaan? Perubahan sejati harus dimulai dari dada dan dahi. Ada apa di dada di sini? Ada jantung, tempat merasakan. Ada apa di sini? Ada otak, di mana pikiran disemaikan. Ternyata pikiran, perasaan ini adalah alat pertama yang disediakan semesta untuk melakukan perubahan. Kan saya sering mengatakan ya, tidak mungkin kita bisa mengubah yang di luar, karena yang di luar kendali kita. Satu-satunya yang bisa diubah itu adalah pikiran kita, perasaan kita, dan yang ketiga sikap kita. Sikap itu tergantung pikiran dan perasaan. Sikap itu nanti yang ketiga. Makanya di sini saya bilang perubahan yang sejati dimulai dari dada dan dahi. Artinya apa? Perbaiki dulu dahi kita, perbaiki dulu dada kita. Nanti aksi kita, sikap kita jadi berubah. Nah, perubahan itu akan memantulkan perubahan ke sekitar. Ya. Jadi jangan memaksa orang lain berubah sementara kita sendiri tidak berubah. Jadi artinya saya ingin menekankan bahwa perubahan harus dimulai dari diri kita dulu. Diri kita dulu. Kenapa perubahan itu penting dibicarakan? Karena perubahan itu abadi. Tidak ada yang abadi di semesta ini kecuali perubahan. Siang itu tidak abadi karena berubah menjadi malam. Malam juga tidak abadi, berubah menjadi siang. Tapi siang malam terus menerus terjadi. Itulah perubahan. Itu sebabnya saya sering menekankan bahwa hidup adalah perubahan. Jadi jangan melawan perubahan. Nih ibu-ibu, jangan pengen muda terus, pengen kinclong terus. Kita hidup sehat yaitu amanah. Ingat ya, kalau ingin kelihatan cantik karena kita memelihara amanah, tubuh ini amanah dari semesta buat saya jaga, sehingga saya harus tampil cantik, itu keren. Tapi kalau tampil cantik, ngabisin duit miliaran di operasi ini, operasi itu, cuman ingin dipalidasi oleh orang lain bahwa Anda cantik, itu Anda sudah lelah melawan perubahan. Kan ada yang rela mengeluarkan uang ya banyak hanya untuk apa? Yang pesek supaya jadi mancung. Jadi aneh malah. Bagusan ketika pesek. Lah buatan Allah pesek juga keren. Tapi tetap bisa napas karena yang pesek. Nah, yang paling penting bisa napas. Dan yang paling penting kenal jati diri, bisa ketemu sama Tuhannya, itu udah keren itu. Ya. Udah ini dimancungin apalagi. Ya. Ya, matain kelihatan bulat kayak kelereng. Ya, ujung-ujungnya hanya ingin dapat validasi dari luar bahwa Anda siapa? Aduh, cuma itu. Saya bukan melarang yang laki-laki ganteng, saya bukan melarang yang perempuan memelihara kecantikannya, silakan. Tapi peliharalah itu sebagai amanah dari semesta. Saya harus berpenampilan baik karena ini tubuh pemberian Allah, harus saya jaga. Kalau itu yes, saya dukung. Asal jangan uangnya dari pinjol. Paham ya? Jadi apa yang tidak berubah di semesta ini? Kan aneh ya,
ada yang ingin jadi bupati terus, dia sudah melanggar hukum alam. Ada yang pengen jadi menteri terus, ya. Ada yang pengen jadi ketua partai terus, nggak boleh ada yang ganti. Itu sudah lelah melawan hukum alam. Tidak siap berubah, itu melelahkan. Makanya kalau kita ikut menari bersama perubahan, ya sudah, ikut saja, enak. Bisa dapat surga setiap ruang dan waktu, setiap saat. Saatnya jadi bupati, ya nikmati. Saatnya tidak, ya nggak apa-apa. Asalnya juga enggak. Ini begitu tidak jadi kelihatan. Stres. Baru mundur 2 bulan, udah meninggal. Jadi apa yang abadi Bapak Ibu? Perubahan. Nah, jadi mulai sekarang biarkan perubahan itu terjadi. Tugas kita cuma satu. Kita punya kemampuan beradaptasi dengan perubahan itu. Ingat ya, yang paling kuat di semesta ini, ya, yang paling panjang umurnya di semesta ini bukan mereka yang kuat. Yang paling bahagia, yang paling panjang lifetime-nya, waktu hidupnya, itu adalah mereka yang punya kemampuan beradaptasi dengan setiap perubahan. Jadi dinosaurus itu kenapa musnah? Karena dinosaurus itu tidak belajar beradaptasi dengan perubahan. Walaupun dia kuat, kalah. Karena dia tidak siap beradaptasi. Siapapun yang kuat mempertahankan supaya dia berada di posisi status quo-nya dengan kekuatannya, pasti lebih cepat hancur. Kenapa? Karena yang punya kemampuan hidup bahagia dan lebih panjang bukan mereka yang kuat, tapi mereka yang punya kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Setuju ya? Ngerti adaptasi terhadap perubahan, ngerti? Jangan angguk-angguk dulu kalau belum mengerti. Ya? Jadi adaptasi terhadap perubahan itu artinya kita bisa menerima dulu setiap perubahan yang terjadi apa adanya. Setelah itu kita menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Bukan memaksakan diri supaya kita berada di zona nyaman sehingga kita melawan perubahan. Itu akan melelahkan. Ingat ya, yang bisa dikendalikan cuma 3. Pikiran kita, dahi, perasaan kita, dada, dan sikap kita. Nah, sikap ini tergantung ya dahi dan dada. Karena kalau dahi dan dadanya udah beres, sikapnya pasti beres. Clear ya judul ini? Oke, kalau sudah clear kita lanjutkan. Dalam Quran surat Al-Mulk ya. Surat ke-67 ayat yang pertama, Allah mengatakan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Oke. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Di tangan siapa kerajaan? Di tangan Allah. Di tangan siapa? Tangan Allah. Bukan di tangan Bapak Ibu. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kerajaan ada di tangan siapa? Allah. Maha kuasa enggak Allah? Maha kuasa. Maha kuasa atas apa? Atas segala sesuatu. Jadi kerajaan itu di tangan Allah atau di tangan Bapak Ibu?
biar bingung kalian tuh kalau ngaji. Kan kita selama ini ngaji begitu aja, Allah terus, kerajaan di Allah, Allah Maha Kuasa, ya segala sesuatu terserah Allah. Akhirnya kita tuh diam aja. Itulah pentingnya kita tahu sebetulnya diri kita ini siapa. Ini yang akan saya jelaskan, ini akan mengubah paradigma. Ayatnya sederhana, tetapi kalau pemahamannya dicanggihkan sedikit, dikembalikan kepada tujuan Allah berfirman dengan ayat ini, disinilah perubahan akan terjadi. Bayangkan sekarang, ya Bapak Ibu, yang punya keyakinan kerajaan di Allah, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, jadinya apa? Seolah-olah Allah itu adalah Tuhan yang dengan kuasanya bisa memperlakukan semua hal suka-suka beliau, dan kita nunut saja sama beliau. Begitu? 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 Itu kekeliruan yang sangat besar. Yuk, saya kembalikan dulu. Kan Allah bilang, ketika aku sudah selesai menciptakan kamu, menciptakan wadahnya, raganya, lalu Allah bilang, aku tiupkan ruhku. Siapa yang ditiupkan? Ruh siapa? Kan ruhku. Ruh siapa? Ruh Allah. Ini yang di botol ini apa namanya? Air. Yang ini? Setetes air. Ngarang aja. Kan saya cuma tanya, ini apa? Air. Yang ini? Pakai setetes. Nggak ditanya. Kalau saya tanya, ya besar mana ini dengan ini? Ya tentu saja ini sumbernya ini tetes. Betul nggak? Kan nggak ditanya. Ulangi. Ini apa? Air. Ini apa? Air. Sepakat ya? Rumus kimianya apa? H2O. Yang ini? H2O. Sepakat ya? Sifatnya yang ini dengan yang ini sama nggak? Sama. pH-nya sama. Salinitasnya sama, viskositasnya sama. Padahal nggak ngerti kalian viskositas itu apa. Belajar juga kagak, betul nggak? Pakai bilang sama, ya. Udah nggak apa-apa. Viskositas itu artinya tingkat kekentalan. Makanya kalau oli ada viskositas. Nanti belajar ya. Pernah belajar dulu? Kalian tuh sekolahnya di mana sih? Yang jelas, ini apa? Yang ini? Udah gitu aja. Nah, yang ini diberi nama Allah. Ya. Kemudian bagian dari dirinya yang ditiupkan ke dalam diri-diri ini, masa diberi namanya beda? Cuman diberi nama aja, itu ruhku. Tapi kan sebetulnya sama apa tidak? Lah dia juga. Nah, tadi saya bilang yang di botol air dengan yang satu tetes sama nggak sifatnya? Sama. Pernah ke rumah sakit? Periksa darah? Dikeluarkan gitu satu darah satu tubuh? Pakai jerigen, kemudian taruh dulu, nanti tolong ya darahnya mau diperiksanya semua darah satu tetes. Jujur nih, jujur, itu kalau yang satu tetes itu sudah keluar hasil labnya, itu cerita satu tetes atau cerita semuanya? Sadar sekarang? Sadar kan? Nah. Jadi kalau hasil lab yang satu tetesnya sudah keluar, kan itu bukan ibu hemoglobin gak standar, leukosit gak standar,
trombosit nggak standar, ya, kadar gula tinggi, asam urat luar biasa, kolesterol tak terkendali. Apa mau dibilang sama ibu? Gak apa-apa dok, kan itu cuma 1 tetes. Yang di sini enggak gitu. Kata dokter, udah pulang aja. Bingung dokter ngadapin kamu. Jujur ini, yang 1 tetes dengan yang ini sama nggak? Benar? Oke. Makanya siapa yang kenal 1 tetes, dia kenal semuanya. Karena Nabi Muhammad bilang, siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Baru sadar? Itu periksa darah udah berapa kali selama hidup? Segitu sering ya sakit, dikit-dikit ke rumah sakit kan begitu. Itu nggak sadar. Padahal dari dulu Nabi Muhammad bilang, siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Kenapa untuk mengenal Tuhan harus kenal diri? Karena bagian dari dirinya Tuhan itu ada dalam diri kita. Jadi siapa sebenarnya diri kita ini? Bukankah diri kita itu adalah dia yang sedang ingin mengalami berbagai pengalaman lewat tubuh ini? Kan kamu nggak ada. Yes. Jadi siapa yang punya kerajaan? Oh, nggak konsisten kalian itu tadi jawabannya, katanya Allah. Siapa yang punya kerajaan? Oh, ternyata saya. Apakah saya kuasa atas segala sesuatu? Kuasa. Siapa yang menentukan nasib kamu? Baru tahu. Jadi kalau begitu kita ini diberi kuasa oleh Allah. Kuasa untuk menjadi siapa saja. Kuasa untuk menjadi apa saja. Bayangkan paradigma tadi. Dari kecil miskin, takdir. Gak punya ilmu, takdir. Gak punya duit, takdir. Banyak penyakit, takdir. Begitu apa tidak? Ya Allah, sepanjang kita hidupnya punya paradigma yang tadi, sepanjang itu pula kita menjadi sangat tidak berdaya. Padahal tujuan Allah menyampaikan ayat ini, sebetulnya Allah itu ingin menyatakan pada kita semua, di dalam dirimu itu ada aku. Dan sifat-sifatku, kata Allah, pun sudah aku wariskan kepada kamu. Di situ ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Semua kebutuhan tentang kamu sudah ada pada dirimu. Bayangkan kita dari kecil diajarin sesuatu yang keliru. Seolah-olah diri ini betapa lemahnya. Begitu belajar agama semakin keliru lagi. Seolah-olah diri kita ini tidak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Begitu. Begitu? Menuanya cepat. La haula wala quwata illa billah. Gak punya uang. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita ini memang benar-benar jadi tidak ada daya, tidak ada upaya. Padahal artinya la haula wala quwata illa billah, artinya di dalam diri kamu itu ada aku. Memang kamu itu tidak berdaya, tidak ada upaya kalau tidak ada kehadiranku. Sekarang aku sudah hadir dalam dirimu sebagai ruhku karena cinta kasihku. Jadi betapa Bapak Ibu selama ini memahami kalimat la haula wala quwata itu sebagai kalimat yang pasif. Betul?
Bayangkan kalau paradigma itu terus kita pelihara. Di satu sisi kita harus mengubah nasib, di satu sisi kita punya paradigma yang sangat melemahkan diri kita. Jadi kita ini luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia sudah hadir sebagai apa? Sebagai ruhku. Terus menunggu apa lagi? Kan Allah bilang, aku bersama kamu, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Masih ingat meditasi yang lalu? Menyadari kalau dalam diri kita ada yang menyadari. Masih ingat? Nanti kita meditasi lagi kalau belum menyadari. Jadi kita ini gagah nggak Bapak Ibu? Hebat, kuasa. Kenapa? Ya Allah. Jadi memahami kalimat la haula wala quwata itu bukan kita ini menjadi sangat pasif, tidak bisa apa-apa, tidak punya daya apa-apa, bukan. La haula wala quwata itu artinya kalau tidak ada Allah, saya tidak akan bisa apa-apa. Sekarang Allahnya sudah ada nggak bersamamu? Ya sudah ada. Kalau sudah ada, kerajaannya di mana? Kok ada orang bisa bikin pabrik, duitnya banyak, dikasih sama Allah, atau Allah memfasilitasi apa yang dia mau? Dia menggunakan kuasa yang ada dalam dirinya. Saya ingin jadi pengusaha, saya ingin berkelimpahan. Dia gunakan kecerdasan, kesadaran, semua potensi yang Allah berikan pada dirinya. Ya Allah ngikutin apa yang dia mau. Maka Allah disebutnya keberadaan, Allah disebutnya kehadiran. Terus kurang apa lagi? Mari kita hapus yang ada di otak kita saat ini yang mengatakan seolah-olah kita hari ini seperti ini karena takdir Allah. Bukan. Kita seperti ini hari ini itu buatan kita sendiri. Kita sedang nonton semua yang kita tanam oleh kita sendiri. Sudah ada Allah bersama kita? Yes. Bahkan Allah mengatakan bersama. Wa huwa ma'akum, dia bersama. Makanya saya heran ada orang yang teriak-teriak, ya Allah, aku punya masalah besar. Harusnya nggak teriakannya tidak seperti itu kan? Ya Allah yang maha besar, gitu. Kan Allah maha besar. Harusnya berteriaklah pada masalah, hei masalah, aku punya Allah yang maha besar. Tapi kita sering lupa dan meniadakan kehadiran Dia. Seolah-olah masalah kita lebih besar dari Allah. Uang kita yang hilang lebih besar daripada Allah. Bisnis kita yang bangkrut lebih besar daripada Allah. Lihat, orang masih bernapas, cuma kan bisnisnya bangkrut, dia kolab seolah-olah kehilangan segalanya. Dia tidak sadar kalau dalam dirinya itu ada yang maha besar. Kerasa Bapak Ibu? Kerasa. Setelah saya jelaskan seperti ini, ada yang berubah nggak di sini? Nah. Jadi sekarang dahi dan dada kita dirubah, sudut pandangnya dirubah. Oh ternyata aku ini adalah Dia yang sedang mengalami pengalaman sebagai manusia di sini. Ternyata aku ini tidak ada, yang ada cuma Dia. Diikat dengan satu kalimat, la ilaha illallah. Yang mana sih yang bukan Dia? Kan Allah bilang yang nyata aku, yang tidak nyata juga aku. Terus kamu yang mana? Kamu yang mana? Nah, perasaan kamu ada dan terpisah seolah-olah dengan Dia sang keberadaan,
itulah sumber awal penderitaan setiap manusia. Menjadi sangat lemah, tidak percaya diri. Betul nggak? Iya.